ya, saya dari kelas PM 2023A dan di sini saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung pada elips. Nah, sebelumnya kita telah membahas persamaan garis singgung pada parabola. Lalu minggu kemarin kita telah membahas mengenai elips, definisi elips, istilah-istilah yang ada pada elips maupun perbedaan istilah antara yang ada di elips dengan yang ada di parabola. Selanjutnya kita juga telah mempelajari mengenai persamaan umum pada elips. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung pada elips. Nah, persamaan garis singgung pada elips sendiri itu ada 3. Yang pertama, melalui gradien. Yang kedua, itu melalui titik singgung. Dan yang terakhir itu melalui suatu titik di luar elips, namun masih terletak pada garis singgungnya. Pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung, kita singkat dengan PGS, persamaan garis singgung elips melalui gradien atau diketahui gradiennya. Nah, ketika diketahui gradien, maka kita akan mempunyai Y sama dengan MX plus P. Lalu kita juga mempunyai persamaan elips, yang mana persamaan elips dengan pusat di 0,0 berarti X kuadrat plus per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ketika kita mempunyai dua hal ini, dapat kita perhatikan bahwa garis ini, garis Y sama dengan MX plus P itu terletak pada elips sehingga dia menyinggung elips. Maka dapat kita substitusikan Y sama dengan MX plus P ini ke persamaan elips, sehingga bisa kita tulis X kuadrat per A kuadrat plus Y-nya kita substitusikan MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya akan kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga ini kali A kuadrat B kuadrat. Nah, ini A kuadratnya kita coret sehingga sisa B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, lalu MX plus P nya ini kita jabarkan sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat X kuadrat plus 2MXP atau MPX ya, MPX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu A kuadratnya ini kita distributifkan sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2MP A kuadrat X plus A kuadrat B kuadrat min ini kita kurangi dengan A kuadrat B kuadrat kedua ruasnya, A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu bisa kita faktorkan si X kuadratnya ini menjadi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat kali X kuadrat plus 2A kuadrat MPX plus A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ini adalah A, ini B, dan ini adalah C. Lalu, sama seperti persamaan garis singgung pada parabola, syarat dari menyinggung adalah diskriminan sama dengan 0. Sehingga diskriminan sama dengan 0. Diskriminan sendiri adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat 2A kuadrat MP, sehingga bisa kita tulis B nya adalah 2A kuadrat MP min 4A nya adalah
B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu C-nya adalah A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2 kuadrat itu 4, A kuadrat itu A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4B kuadrat A plus A kuadrat M kuadrat. Ini kita distributifkan ke A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat, sehingga menjadi B kuadrat kali A kuadrat B kuadrat min B kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat sama dengan B pangkat 4 plus B pangkat 4 A kuadrat, A kuadrat, lalu A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat, berarti A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat min A kuadrat dikali A kuadrat A pangkat 4 M kuadrat dikali B kuadrat, jadi M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu kita distributifkan si 4-nya ini menjadi 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 B, kita distributifkan, B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B kuadrat A kuadrat plus minus 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat minus plus 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini mempunyai 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, dan di sini juga ada, jadi bisa kita coret. Kita bisa membaginya, dibagi dengan 4 B kuadrat A kuadrat, sehingga ini tersisa min B kuadrat, ini tersisa plus B kuadrat, lalu ini tersisa A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, tujuan kita di sini adalah mencari si P, jadi bisa kita substitusikan ke si Y sama dengan MX plus P, sehingga bisa kita tulis P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, sehingga nilai P adalah plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, sehingga kita substitusikan ke Y sama dengan MX plus P, sehingga Y sama dengan MX plus P nya itu plus minus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung jika elipsnya merupakan di pusat 0,0, sedangkan jika elipsnya di alfa, beta, berarti jika pusat di alfa, beta, atau bentuk persamaan elipsnya berarti X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, seperti ini.
Nah, ini merupakan persamaan garis singgung melalui gradien atau jika diketahui nilai gradiennya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung jika melalui titik singgungnya. Untuk yang kedua yaitu persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik singgungnya, maka pertama pastinya ada elips dengan persamaan misal x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu ada suatu titik yang ada pada elips, misal itu titik P dengan x2, y2. Ini pada elips. Maka bisa kita substitusikan, yaitu x2 kuadrat plus y2 kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat sehingga menjadi b kuadrat x2 kuadrat plus y2 kuadrat a kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Lalu kita mengambil titik yang ada pada titik singgung, yaitu misal t x1, y1 itu titik singgung. Sehingga ketika kita substitusikan menjadi x1 kuadrat plus y1 kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat sehingga menjadi b kuadrat x1 kuadrat plus y1 kuadrat a kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini kan mempunyai a kuadrat b kuadrat dan ini juga a kuadrat b kuadrat. Jadi bisa kita sama dengan kan. Jadi a kuadrat b kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, jadi b kuadrat x1 kuadrat plus y1 kuadrat a kuadrat sama dengan b kuadrat x2 kuadrat plus y2 kuadrat a kuadrat. Nah, selanjutnya b kuadrat x1 kuadrat ini kita pindahkan ke sana dan a kuadrat y kuadratnya kita pindahkan ke sini. Jadi y kuadrat sama y kuadratnya itu gabung dan x kuadrat ke x kuadratnya juga gabung gitu. Jadi di sini ada a kuadrat y1 min y2 kuadrat sama dengan min b kuadrat x1 min x2 kuadrat. Nah, ini kita mempunyai y1 kuadrat min y2 kuadrat dan juga ini ada x1 kuadrat min x2 kuadrat, sehingga bisa kita ini kan bahwa a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b kali a plus b seperti itu. Sehingga bisa kita tulis a kuadrat y1 min y2 y1 plus y2 sama dengan min b kuadrat x1 kuadrat min x2 x1 plus x2. Nah, selanjutnya kita akan pindah yang ini ke sini dan a kuadrat ini akan kita pindahkan ke sini sehingga menjadi min b kuadrat x1 plus x2. Yang sini berarti tinggal y1 y2, lalu ini diper dengan a kuadrat y1 plus y2, yang ini diper dengan x1 min x2. Nah, selanjutnya kan kita mempunyai titik P
P dan titik P. Berarti ada sebuah garis yang melalui dua titik, yaitu titik P dan titik P, sehingga bisa kita tulis bahwa Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga bisa kita tulis bahwa Y min Y1, kedua ruas kita kalikan dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Selanjutnya, agar kita bisa membentuk seperti ini, nah selanjutnya agar kita bisa membentuk ini, maka ini akan kita tukar dengan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali dengan X min X1. Maka kita dapat mensubstitusi nilai ini Y1 min Y2 dikurangi X1 min X2 kan sama kayak ini. Jadi bisa kita substitusi dengan ini. Kita ganti, kita replace. Jadinya Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 dikali dengan X min X1. Selanjutnya, ketika si P ini mendekati si T, berarti kan di sini ada P, sini ada T. Ketika dia mendekati, maka akan berhimpit. P dan T ini akan berhimpit, maka nilai X1 sama dengan nilai X2 atau P sama dengan T. Jadi X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ini kita tulis bahwa X1 plus X2 itu kan berarti X1 plus X1 karena X2 nya itu sama dengan X1. Berarti kita mempunyai 2X1. Nah, bisa kita ganti di sini Y min Y1, ini kita hapus saja. Y min Y1 sama dengan min B kuadrat. Kita punya 2X1. Lalu di sini kita bagi dengan A kuadrat. Nah, Y1 plus Y2. Ini kan berarti Y1 plus Y1. Berarti kita mempunyai 2Y1. Kita kalikan dengan 2Y1. Atau gak usah kita kurunin, langsung saja 2Y1 kali dengan X min X1. Nah, ini dapat kita bagi dengan 2. Jadi 2-nya ini bisa kita coret. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat Y1. Berarti Y min Y1 ini kita kali dengan A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 kali X min X1. Kita distributifkan si A kuadrat Y1 ini, berarti kan A kuadrat Y1Y minus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan minus B kuadrat. Ini juga kita distributifkan sehingga menjadi min B kuadrat X1 X ditambah dengan B kuadrat X1 kuadrat. Lalu di sini kita kelompokkan si Y1Y dengan X1X. Kan seirama gitu. Y1Y, X1X. Jadi kita kumpulkan A kuadrat Y1Y plus B kuadrat X1X sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, ini kan punya A kuadrat B kuadrat, ini juga ada A kuadrat B kuadrat. Nah, itu kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Bagi A kuadrat B kuadrat. Nah, ketika kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat, berarti kan A kuadratnya habis. Jadi tinggal Y1Y per B plus B kuadrat, maaf. B kuadratnya ini kan habis, berarti tinggal X1X per A
kuadrat sama dengan ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat, berarti tinggal X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, kita lihat X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita tulis bahwa Y1Y per B kuadrat plus X1X per A kuadrat itu sama dengan 1. Nah, maka ini merupakan persamaan garis singgung bila diketahui titik singgungnya dengan pusat 0,0. Jika si elipsnya itu tidak di pusat 0,0, maka tinggal kita ubah aja. Berarti kan ini kita cantik dulu. X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini lalu jika enggak di 0,0 atau di alfa, beta, berarti kan X1 min alfa X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat untuk panjangan sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung jika elipsnya tidak di 0,0. Nah, selanjutnya kita akan membahas jika ada titik yang ada pada garis singgung tapi tidak pada elips, sehingga kita harus menghapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung elips melalui titik di luar elips. Jadi yang diketahui adalah titik di luar elips tapi tetap di garis singgung. Jadi ilustrasinya tuh di sini ada elips, lalu di sini ada garis singgung. Nah, yang diketahui itu titik yang ada di sini. Maka kita harus pinjam titik yang menyinggung. Nah, maka misalkan ada titik yang menyinggung itu titik A di X aksen, Y aksen. Lalu juga pastinya itu ada elips. Misalkan elipsnya itu di pusat 0,0. Jadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ketika A-nya itu titik singgung, maka persamaan tadi jika ada titik singgung maka kembali lagi yang kedua, yaitu bila ada titik singgung lalu kita mencari persamaan garis singgungnya. Tadi kan ketemu bahwa persamaan garis singgungnya adalah X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1 yang di sini tadi. Nah, maka kita substitusikan X1 nya ini X aksen karena titiknya itu di A, sehingga ini berarti X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung yang di titik A itu tadi. Selanjutnya, bila diketahuinya itu titik di luar elipsnya itu titik dengan X0, Y0 ini di luar elips. Maka titik T ini akan tetap memenuhi si persamaan garis singgung karena kan dia tetap ada di garis singgungnya itu, sehingga X nya itu kita rubah dengan X0, X1, X0 plus A kuadrat
persamaan garis singgung. Atau PGS-nya itu. Nah, selanjutnya kan si A ini kan terletak pada elips, maka dia akan tetap memenuhi juga si elipsnya ini, persamaan elipsnya ini, sehingga kita tulis persamaan elipsnya di A itu berarti x aksen kuadrat per A kuadrat plus y aksen kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan dua ini dapat kita cari x aksen, y aksen, sehingga kita akan memperoleh garis singgungnya PGS-nya jika titik di luar elipsnya itu. Nah, agar lebih paham kita memerlukan contoh dan latihan soal. Maka kita hapus terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh soal, di sini terdapat contoh soal yaitu garis Y sama dengan x akar 6 memotong elips x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada dua titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Maka kita ubah persamaan elipsnya ini x kuadrat plus 4y kuadrat min 16, kita ubah sama dengan 0, kita ubah ke x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi ini x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 16, yaitu menjadi x kuadrat plus 16 plus 1/4 atau langsung saja y kuadrat per 4 sama dengan 16. Berarti kan ini x kuadrat per a kuadrat, berarti a kuadratnya itu 16, b kuadratnya itu 4. Nah, selanjutnya kita cari koordinat titik potong yang disuruh ini. Pertama, kita punya garis Y sama dengan x akar 6, dan kita juga punya x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, dapat kita substitusikan si y sama dengan x akar 6 ke persamaan elipsnya ini. Jadi persamaan elipsnya itu x kuadrat plus 4 x akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, selanjutnya x kuadrat plus 4 x kuadrat akar 6 kuadrat, berarti kan x kuadrat 6 atau 6x kuadrat dikalikan dengan 4, berarti kan 24 x kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini berarti kan 25x kuadrat min 16 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 16 per 25, sehingga x sama dengan plus minus akar 16 per 25, atau x sama dengan plus minus 4 per 5. Jadi x satunya itu di 4 per 5 dan dan x2 nya itu di minus 4 per 5. Selanjutnya untuk mencari y itu bisa kita substitusikan ke y sama dengan x akar 6. Jadi ketika x nya itu 4 per 5, berarti y satunya 4 per 5 akar 6. Y2 nya itu berarti minus 4 per 5 akar 6. Nah, untuk persamaan garis singgungnya itu kan x1
Y1Y. Y1-nya 4/5 akar 6 Y per B kuadrat. B kuadratnya 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini kan berarti 4/5 X dikalikan dengan 1/16. Coret-coret 4 berarti kan 1/20 atau X per 20. Lalu ditambah 4/5 per 5 akar 6 dikalikan dengan 1/4. Coret-coret jadinya tinggal 1/5 atau akar 6 Y per 5 sama dengan 1. Kedua ruas kita kali dengan 20. Berarti kan X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Ini persamaan garis singgung pada X1 Y1. Lalu X2Y2 kita ke sana saja. Jadi minus 4/5 X per 16 plus minus 4/5 akar 6 Y per 4 sama dengan 1. Nah, sama aja, ini berarti minus X per 20 ditambah minus akar 6 Y per 5 sama dengan 1. Lalu ketika kita kalikan dengan 20 berarti min X minus 4 akar 6 sama dengan 20. Ketika kita kedua ruas kita kalikan dengan minus 1 berarti X plus 4 akar 6 Y sama dengan minus 20. Jadi biar 20-nya ini juga positif, biar bagus, kita kurangi kedua ruas kita tambahkan dengan 20. X plus 4 akar 6 Y plus 20 sama dengan 0. Kedua ini adalah persamaan garis singgung yang kita cari pada soal. Nah, agar semakin clear, semakin benar pemahaman kita perlu untuk menyelesaikan latihan soal. Nah, sebagai latihan soal, di sini ada soal titik P terletak pada elips X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 12 sama dengan 1 dan absis P itu sama dengan ordinatnya. Lalu kita disuruh untuk menentukan koordinat titik P dan juga kita disuruh untuk menentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Maka perlu kita garis bawahi bahwa ini sudah X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Berarti A kuadratnya adalah 36 dan B kuadratnya sama dengan 12. Karena titik P itu terletak pada elips, maka bisa kita substitusikan koordinat P-nya itu ke persamaan elips. Namun kita kan nggak tahu koordinat titik P-nya itu di mana, sehingga kita tulis bahwa koordinat titik P untuk sementara adalah XP, YP. Kita substitusikan XP, YP ini ke persamaan elips, sehingga XP kuadrat per 36 plus YP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada kalimat absis titik P sama dengan ordinat titik P. Berarti itu XP sama dengan YP. Sehingga di sini dapat kita ubah YP-nya itu ke XP. XP kuadrat per 36 plus XP kuadrat per 12 sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 12 kali 36. Jadi
Di sini ada 12xp kuadrat plus 36xp kuadrat sama dengan 12 kali 3 6 432. 12 tambah 36 itu 48 xp kuadrat sama dengan 432. Nah, berarti xp kuadrat sama dengan 432 dibagi dengan 48. 432 dibagi 48. Kuadrat sama dengan plus minus akar 9. Berarti xp nya adalah plus minus 3. Nah, karena xp nya itu sama dengan yp, maka yp nya juga plus minus 3. Nah, selanjutnya berarti kan yang pertama itu kan 3,3. Yang kedua minus 3, maka ini adalah jawaban si poin A, yaitu 3,3 dan minus 3,3. Ini yang A. Dan selanjutnya untuk yang B, yaitu persamaan garis singgungnya. Kan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ketika di 3,3, ini 3,3, berarti X1 nya 3, X per A kuadratnya itu 36 plus Y1 nya 3, B kuadratnya 12. Ketika di minus 3, kita langsung juga, yaitu minus 3x per 36 tambah minus 3y per 12. Nah, selanjutnya bisa kita coret ini dengan ini dengan ini, sehingga menjadi x per 12 plus y per 4 sama dengan 1. Yang ini juga sama, minus x per 12 minus y per 4 sama dengan 1. Lalu yang ini kita kalikan dengan 12 kali 4. Jadi di sini ada 48, di sini 4x plus 12y. Dan di sini kita kalikan dengan 48 sama minus 4x minus 12y. Selanjutnya kita bagi dengan 4. Jadi x plus 3y sama dengan 12. Yang di sini kita bagi dengan 4 juga, minus x minus 3y sama dengan 12. Nah, untuk di 3,3 ini merupakan persamaan garis singgungnya. Yang ini perlu kita percantik lagi dengan cara dikalikan dengan minus 1, sehingga x plus 3y sama dengan minus 12. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 12, jadinya x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Maka ini merupakan persamaan garis singgung di koordinat minus 3, minus 3. Baik, demikian video penjelasan mengenai persamaan garis singgung pada elips. Sekiranya apabila ada salah perkataan atau salah dalam penjelasan atau salah dalam keadaan lain, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.